sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Tentang Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Coba kita baca ayat pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka. Ayat pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Terus dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, kalau damai sejahtera itu diambil dari atas muka bumi, sehingga mereka akan saling membunuh, dan kepada mereka dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Pedang untuk apa? Untuk membunuh. Pedang itu adalah maut. Pembunuhan yang terjadi di mana-mana. Manusia sudah tidak merasa dirinya takut sama Tuhan, tapi manusia sudah tidak takut sama Tuhan. Mereka membunuh dan membunuh. Tapi itu semua nanti akan kembali atas kepala manusia sendiri, dan mereka akan mesti menanggung semua perbuatan mereka. Saya mau ulangi sedikit, beberapa, tidak semua, tapi hal-hal yang penting saya mau ulangi, sebab ini satu hal yang penting untuk kita bisa menangkap. Jangan sampai kita tidak menangkap ini pelajaran, dan ini nanti pelajaran ini akan terjadi sebentar lagi, akan terjadi ini di atas muka bumi. Itu pedang itu akan itu sebilah pedang yang akan dikaruniakan kepada bumi untuk mengambil damai sejahtera. Kalau damai sejahtera itu sudah diambil, kemana manusia mau pergi? Tidak ada tempat yang manusia bisa menemukan damai sejahtera lagi. Tidak ada. Sebab itu sekarang ini masih ada damai sejahtera. Mari kita pergunakan di waktu untuk kita betul-betul mengalami satu damai bersama dengan Tuhan dan dengan sesama. Ya. Sebab jangan terkejut. Alkitab bilang jangan terkejut. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Mari kita baca. 1 Petrus 4 ayat yang dekat sini aja. Petrus 4 ayat yang ketiga, ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan kamu heran. Itu semua mesti terjadi. Terus sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Bersukacitalah sesuai dengan bagian
yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nanti dalam waktu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, kamu boleh juga turut ambil bagian dalam bersukacita dan menyatakan kemuliaannya. Jadi ini ayat 13 penting sekali. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saya pernah jelaskan minggu lalu, kita itu mendapat bagian di dalam penderitaan tubuh Kristus. Dalam penderitaan itu kita mendapat bagian. Nah, bagiannya itu kecil atau besar itu tergantung kita. Kita mendapat bagian kecil saja, kita mengalami kesusahan, kesulitan, kematian Yesus yang bagian kecil, atau kita mendapat bagian yang besar dari bagian kematiannya, itu terserah kepada kita nanti. Bagaimana kalau kita mengalami bagian yang terkecil dari penderitaan Kristus, nanti kita juga akan mengalami sukacita juga terkecil, sukacitanya kecil, seperti bagian yang kecil itu. Tapi kalau kita dapat yang bagian besar, sukacita yang bagian besar, nanti pada saatnya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, sukacitanya itu sukacita juga yang besar. Jadi saya bisa mengerti ya, bagaimana tidak bisa kita mendapat bagian yang besar dari sukacita kalau kita mendapat bagian yang terkecil dari penderitaan Kristus. Tapi kalau kita juga mendapat bagian yang terkecil dari penderitaan Kristus, kita tidak bisa dapat bagian yang terbesar, bagian yang besar dari penderitaan Kristus. Tidak bisa. Kita mesti mengikuti bagian yang kita terima dari Tuhan. Berapa bagian kita, kecil atau besar. Itu. Ya, tapi tetap kita semua mendapatkan bagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita menghadapi penganiayaan? Ya, firman Allah berkata apa? Bagaimana kalau kita mendapatkan itu bagian dari penderitaan Kristus, kita mesti sikap kita bagaimana? Harus bagaimana? Sikap kita mesti bagaimana? Bagaimana? Bersukacita. Loh, kok bersukacita? Kena aniaya kok sukacita? Ya itu. Baca lagi saya ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dalam penderitaan Kristus nanti kamu akan mengalami sukacitanya itu pada satu saat nanti Tuhan akan datang dan akan memberikan sukacita kepada saudara-saudara yang sudah mengalami penderitaan Kristus. Apalagi penderitaannya besar, itu sukacitanya besar. Ya. Jadi itu supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, pada waktu Tuhan nanti menyatakan kemuliaan. Jadi firman Allah berkata, suruh apa kita? Kalau kita mengalami karena Kristus, karena kita orang Kristen, ya, kita disuruh apa? Bersukacita. Jangan lupa itu kita mesti belajar. Saya ingat pada waktu saya masih sekolah Belanda pada waktu itu di Surabaya tahun 57, 58. Itu saya itu satu kelas itu bisa mengolok-olok saya. Saya itu disebut domine, menir, domine, menir itu tuan pendeta. Saya disebut pendeta, pandita, macam-macam. Saya diolok-olok pendeta Pantekosta. Pantekosta itu paling dari sini sama orang Belanda. Orang Belanda itu sombong sekali. Dia tidak suka. Pantekosta nangis-nangis begitu. Dia tirukan kepada saya. Kamu juga begitu ya, Paulus? Ya. Saya diam saja. Tapi saya sudah mengalami sejak kelas 2, 3, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu saya mengalami diolok. Tapi saya tidak apa-apa. Saya tidak marah. Ya. Sekalipun kadang-kadang juga telinganya tidak enak. Ya. Dengan terus itu, tapi itu ada pahalanya. Sekarang memang saya jadi betul-betul jadi menir dan domine, jadi tuan, jadi seorang pendeta. Nah, mengapa kita mesti bersukacita? Apakah kita tidak perlu berduka cita? Berdukacitalah kalau kamu mengalami
penderitaan karena Kristus, tidak. Bersukacitalah. Ya, karena penganiayaan demi Kristus itu merupakan satu kehormatan dari Allah untuk kita. Jadi siapa di sini yang mengalami diolok karena Kristus, bukan karena kita berbuat salah. Kalau kita berbuat salah, itu kita mesti perbaiki diri kita. Mari kita baca. Jangan ada di antara kamu, ayat 15. Tolong. Pasal 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang haru menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Ya, terus, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, dia malu, tapi dia hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ya. Nah, ini sudah cukup sampai di sini. Ayat 12. Jadi sudah tidak perlu kita berduka cita, tapi kita harus bersuka cita. Karena penganiayaan demi Kristus itu adalah mewujudkan satu kehormatan dari Allah kepada kita. Kita diberi kehormatan sama Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami penganiayaan demi Kristus, itu kita diberi penghormatan oleh Allah. Semua orang Kristen memperoleh kehormatan ini. Tapi tidak semua orang Kristen mengalami kehormatan juga. Tidak. Kenapa? Karena tidak semua orang Kristen mau pikul salib. Banyak orang Kristen mau ikut Yesus tapi tidak mau pikul salib. Dia mau pakai mau sendiri, dia mau ke kiri, mau ke kanan. Dia tidak mau pakai. Kalau dia jalan dengan Yesus, dia tidak mau pakai itu. Apa? Dalam Matius pasal yang ke-11 itu ayat. Coba kita. Matius 11. Dia tidak mau pakai kuk. Itu kuk itu bukan beban, bukan. Kuk itu adalah pasal 11 ayat yang ke-29, tolong baca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Pikulah kuk yang kupasang. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi itu nanti dari kuk itu kita akan belajar lemah lembut dan rendah hati. Jadi kuk itu adalah itu yang dipasang di kalau dua sapi, yang satu ibunya, yang satu anaknya agak kecil. Jadi itu kalau tidak dipasangi kuk, dia nanti jalannya miring terus, miring terus ke sana. Ke anak kecilnya sebelah kiri, dia yang mesti mendapat satu beban yang lebih berat. Tapi kalau sekarang ada dipasang kuk, ya, itu kuk membuat mereka berjalan itu jadi tidak serong tapi kencang, kencang ya. Jadi, itu yang dimaksud. Belajarlah kepada kuk yang kupasang, belajarlah kepada kuk, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kamu akan mendapat ketenangan. Di sini kita belajar. Ya, kalau kita tidak mau belajar, kita mau jalan sendiri, kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nanti jalannya beko-beko. Ya, kita alurnya tidak lurus, beko-beko. Dan Tuhan tidak mau itu. Kita mau supaya itu alurnya jadi kencang, jadi betul lurus. Ya, sudah. Terus kita mau baca ayat yang karena penganiayaan demi Kristus satu kehormatan dari Allah. Jadi jangan lupa, itu kehormatan Tuhan kepada kita. Kita diberi kehormatan luar biasa. Sudah, Tuhan mau memberi kehormatan kepada kita, itu luar biasa atau tidak? Luar biasa, betul? Coba jangan diam, sudah boleh jawab. Ya, itu luar biasa. Amin. Ya, itu luar biasa. Kehormatan siapa kita ini? Kita ini manusia yang berdosa kok dikasih kehormatan. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, kita pakai kuk. Kalau dia pakai kuk itu berarti dia sedang dalam pelayanan. Itu anak sapi itu sedang pergi kemana sedang dalam pelayanan. Dia ada kuknya. Dia tidak jalan-jalan saja kosong, tapi dia betul-betul dia berjalan dengan temannya atau dengan ibunya dan induknya.
Itu penting sekali untuk kita perhatikan supaya kita belajar juga. Belajar untuk rendah hati dan lemah lembut. Ya. Jadi tidak semua orang Kristen memperoleh kehormatan ini, karena tidak semua orang Kristen mau pikul salib. Tuayan besar. Ya. So, di dalam Wahyu pasal yang ke tuayan besar, pasal 6 ada tuayan besar. Ya, di pihak lain ada jiwa-jiwa yang mencari Kristus pada akhir zaman ini. Tuayan besar itu adalah India akan kembali kepada Tuhan dan RRT akan kembali kepada Tuhan. Dua negara ini adalah negara yang terbesar, penduduknya terbesar, 1 miliar lebih. RRT 1 miliar lebih, India 1 miliar lebih, beda sedikit saja. Ya, jadi ini 2 miliar manusia ini mau dibawa kemana? Ini mereka nanti datang sama mereka cari Tuhan. Dan ini kegerakan Tuhan yang besar, luar biasa. Ya, dua negara ini punya penduduk terbesar di dunia. Dan Tuhan tidak bisa diam melihat penduduk manusia yang besar itu. Masa mereka semua mau masuk neraka? Kasihan dong. Dan Tuhan sengaja membuat mereka masuk di dalam kesempurnaan daripada Tuhan yang besar. Semua penghalang-penghalang akan dipatahkan, semua belenggu-belenggu akan dilepaskan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk kebangunan rohani yang terbesar. Dalam Wahyu 3 ayat 10, coba kita baca. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Jadi mereka itu menurut firman Tuhan. Untuk apa? Untuk tekun menantikan aku, menantikan Tuhan. Tuhan Yesus nanti akan datang kembali. Sampai Tuhan Yesus datang, mereka tekun sekali menantikan Tuhan. Banyak orang Kristen menantikan Tuhan tapi tidak tekun. Tekun itu ada terus, dia kerja terus. Apa yang dia kerjakan terus sampai itu selesai. Itu dia tidak bosan. Sebentar bosan, sebentar kerjakan lagi, sebentar bosan, sebentar dia tinggalkan lagi, sebentar dia datangi lagi, dia kerjakan lagi. Tidak stabil. Orang Kristen yang tidak stabil itu tidak bisa sampai akhir kakinya itu tidak sampai bisa menginjak akhir final belum, tidak bisa sampai situ. Ya, karena dia tidak tekun, dia seperti mau lepas saja dari itu. Ya. Jadi Tuhan mau mencari orang yang tekun menantikan Tuhan. Ada ayat tadi katanya apa? Orang yang tekun menantikan Tuhan itu akan apa? Tidak dipermalukan. Tidak dipermalukan. Apakah kita dulu? Apakah maksudnya tekun menantikan aku itu apa? Apakah kita ini duduk-duduk saja, nganggur-nganggur, bermalas-malasan saja? Ya kenapa kamu kok bermalas-malasan di sini? Kok duduk-duduk saja? Ya saya ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus, menantikan Tuhan dengan tekun. Tidak. Apa? Mazmur 25 ayat 3. Coba. Ini minjam ayatnya dari Yesus. Sedikit, minjam dulu. Mazmur pasal berapa? Ya. 25. Ayat 3, mari tolong dibaca. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ya, semua orang yang menantikan engkau, ayat 3, takkan mendapat malu. Amin. Ya, menantikan orang kita bisa malu, kita dipermalukan. Yang mendapat malu telah mereka, ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya.
Jadi bagian A saja. Ya, semua orang yang menantikan Engkau Tuhan takkan mendapat malu. Amin. Percaya? Ya, kalau sudah percaya jadi. Jangan, kalau sudah dalam kesulitan, jangan sudah berharap sama manusia. Manusia itu tidak mau menolong kalau tidak ada apa-apanya. Tapi mari kita mau berharap sama Tuhan, menantikan akan Tuhan dengan tekun. Ini tekun itu penting sekali. Ya, tidak akan mendapat malu. Nah, orang yang tekun menantikan Tuhan itu menuruti firman-Ku sampai kepada kesudahan. Ya, tadi dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan apa? Tekun menantikan Tuhan. Kita harus tekun menantikan Tuhan. Nah, sekarang tekun menantikan Tuhan itu menurut firman Tuhan sampai kesudahan alam. Dengan tekun. Banyak orang melakukan firman tetapi tanpa ketekunan. Tanpa tekun. Mereka melakukan firman tapi tidak tekun. Jadi artinya begini, sebentar mereka melakukan, sebentar mereka tidak melakukan. Sebentar mereka melakukan, sebentar mereka bosan melakukan. Kenapa kamu kok bosan? Ya saya bosan. Nah, sebentar orang itu melakukan firman, sebentar dia malas, tidak melakukan firman. Nah, orang begini ini nanti kalau Tuhan datang persis pada waktu dia malas, dia ditinggal. Walaupun dia sudah pernah melakukan. Sebentar melakukan, sebentar tidak. Sebentar apinya menyala-nyala, ya, apinya menyala-nyala, tapi sebentar apinya padam, tidak stabil. Nah, jangan jadi orang Kristen sebenarnya. Sebentar bersungguh-sungguh, ya, sebentar bermalas-malasan, tidak. Orang Kristen yang malas itu orang Kristen yang bodoh. Sebab itu seperti 5 anak darah yang bodoh, dia malas dan dia tidak mendapatkan itu minyak. Ya. Ini namanya tidak tekun dan tidak setia sampai kesudahan. Jadi sudah banyak orang Kristen dia melakukan sesuatu, dia bertanding, tapi tidak sampai kesudahan karena tidak tekun. Banyak orang Kristen yang dia sampai bertekun, dia bertekun sampai selesai. Dia menghadapi perlombaan dengan teman-teman yang lain dan dia berlomba terus sampai dia selesai. Tapi ada orang Kristen yang tidak berlomba, mereka sampai di tengah jalan, mereka berbelok atau mereka berhenti. Nah, ini yang berbahaya. Jadi mereka cuma sebentar mau ingin tahu bagaimana, tapi setelah itu tidak terus. Jangan kita menjadi seperti mereka sampai kepada kesudahan. Nah, bersukacitalah. Saya mau kembali kepada soal bersukacita. Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke 12 sampai dengan 14. Ya, 12 sampai dengan 14. Silakan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan kamu heran, seolah-olah terjadi sesuatu yang luar biasa di antara kamu. Tidak, itu semua biasa. Semua yang kita alami di dalam hidup ini semua biasa. Betul? Betul atau tidak? Sampai pun anak lari itu biasa. Sampai pun menantu lari ya biasa. Sampai pun mertua lari ya biasa. Semua bisa lari. Pencuri juga bisa lari. Semua lari. Tapi kita mesti mencari sesuatu yang luar biasa terjadi antara kamu. Terus ayat 7. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Kalau kamu dapat bagian segini, ya nanti sukacitanya segini. Kalau bagiannya kamu penderitaan Kristus, kamu dapat segini kecil, lebih kecil lagi, ya kamu dapat sekecil itu. Tapi kalau kamu mendapat yang bagian besar penderitaan Kristus, kamu terima, kamu pikul itu dan kamu tidak mengeluh, maka Tuhan nanti akan memberikan sukacita yang lebih besar sesuai dengan ukuran yang kita alami pada waktu kita masih mengalami ya susahnya ya. Terus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, jadi di sini kita melihat mengapa
Kita disuruh bersukacita ketika mengalami penderitaan. Kenapa kita? Sebab teraniaya. Sebab kita teraniaya karena Kristus merupakan sebuah kehormatan dari Allah. Nah, jadi kita ini kalau kita mengalami kita mengalami susah, kita mengalami kesusahan karena Kristus, kita diolok karena Kristus, kita difitnah karena Kristus, karena kita orang Kristen, itu kita itu mendapat kemuliaan, roh kemuliaan. Coba kita baca ayat 14. Ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Karena nama Kristus, bukan karena kita dinista karena kita berbuat jahat, kita berbuat salah. Ya itu kita mesti minta ampun, kita mesti berbuat. Tapi kalau tidak, bukan karena itu, tapi karena mereka berbuat yang jahat kepada kita dan kita dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Roh kemuliaan ada padamu. Amin. Ya, jadi itu jangan kita terlibat soal uang. Jangan. Kalau kita terlibat soal uang, nanti kita harus memikul nistanya itu, nista. Tapi kalau kita tidak ada masalah keuangan, kita tidak terlibat dengan keuangan dengan orang lain, ya, maka itu baik. Itu kita punya kesaksian yang luar biasa. Tapi kalau kita punya banyak kesulitan soal keuangan, ya, dan kita bisa keluar masuk situ dan kita mengalami banyak kesulitan, nah itu akan menghambat kesaksian kita. Kita tidak bisa bersaksi karena kita ada hal-hal yang menghalangi kesaksian kita. Kesaksian kita itu tidak bisa bercahaya. Kita tidak bisa bercahaya karena ada tertutup dengan sesuatu yang membuat kita tidak bisa menjadi terang dunia. Ya. Terus ayat berapa? 15. Janganlah ada di antara kamu yang haru menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya, jangan ada di antara kita yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat dan pengacau. Wah, ini banyak ini. Pencuri, penjahat, pengacau. Nah, pengacau rumah tangga orang lain juga bisa. Selalu urus rumah tangga orang lain, orang tangga sendiri tidak terurus. Itu. Jangan kita menjadi pengacau, jangan kita menjadi penjahat. Ya, orang jahat itu. Pencuri, pencuri itu macam-macam. Pencuri apa saja bisa. Mencuri waktu untuk Tuhan. Ya, maksudnya kita pergi ke gereja, kita keliling-keliling kemana tidak tahu. Ya, nah itu pencuri juga, pencuri waktu. So, ada seorang pendeta dia bilang, saudara-saudara, saya kira kita juga perlu tidak cuma membayar 1/10 dalam bentuk uang, tapi 1/10 dalam bentuk waktu. Waktu kita itu satu hari 24 jam, itu 2 jam 40 menit, 2 jam setengah kurang lebih. Itu mesti kita kembalikan kepada Tuhan. Apa kita lakukan? Kita sembahyang aja tidak sampai 1 jam. Kita baca Alkitab tidak sampai 1 jam. Jadi bagaimana? Kalau kita dituntut sama Tuhan, kita mesti bayar lagi dari kecil sampai sekarang tua, umur 70, wah bagaimana? Susah. Nanti kita tidak bisa bayar itu. Jadi kita mesti kembalikan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Itu waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan, untuk berdoa dan sebagainya. Itu pencuri, ya. Pembunuh. Nah, pembunuh itu orang yang benci sama seseorang, itu pembunuh. Ya, itu pembunuh. Ada banyak orang Kristen tidak bisa mati, tidak mati-mati. Kenapa? Karena dia itu pembunuh. Dia benci sama satu orang, sehingga dia tidak bisa mati-mati. Itu bahaya sekali. Jangan sudah punya kebencian ya sama orang. Jangan, sudah mesti ampuni. Kalau sudah punya kebencian sama satu orang, sudah tidak akan bisa, tidak mati-mati nanti, tersisa terus. Dan menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya. Terus? Karena sekarang telah tiba saatnya
penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya. Ayat 16 itu tadi, tetapi jika kita menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, maka hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, ayat 15, pencuri, penjahat, pengacau. Wah, ini banyak hal yang seringkali kita kalau kita itu kita ngomong gosip itu apa? Pengacau. Bisa jadi pengacau, gosip bisa. Dia ngomong sini begini, dia ngomong sana begitu. Nah, dia keliling-keliling, dia bawa ragi, dia ngomong di sini, ngomong sana. Nah, jadinya pengacau, jadi mengacau orang jadi kacau karena mulutnya dia ngomong begini, ngomong gitu. Oh tidak, dia tidak ngomong gitu, dia ngomong begini, dia ngomong macam-macam. Nah, itu pengacau. Jadi jangan kita jadi gosip ya, karena itu pengacau. Itu Tuhan tidak mau. Nanti kita akan mengalami kesulitan sendiri. Kesulitan karena pekerjaan kita pengacau. Nah, jadi kita jadi mengalami kesulitan sampai akhirnya kita nanti mesti minta ampun sama Tuhan. Ya, tidak ada orang mesti minta ampun kepada kita, tidak. Tapi kita yang mesti minta ampun sama Tuhan karena kita yang jadi pengacau dengan mulut kita ini. Nah, itu yang Tuhan mau. Jangan kita kalau bilang ya tapi setelah pergi dia ngomel. Apa itu, saya kok disuruh begini, disuruh begitu, ya macam-macam. Tapi di mukanya ya. Nah ini tidak baik. Ini muka dua, ya muka dua. Sepertinya dia mau tunduk sama siapa tidak tahu. Tapi di belakangnya dia ngambek. Dia bilang terus saya yang disuruh. Saya terus, saya tidak mau nih. Saya capek. Nah kamu saja. Wah, berkelahi. Akhirnya tidak jadi melakukan sesuatu yang baik. Jadi kita mesti hati-hati. Ya, jadi seperti itu hari-hari, tiap hari kita mesti beri kejuan sama Tuhan. Ya, kita mesti berdoa. Berdoa itu 1 jam. Itu sudah, kalau 2 jam pagi sore, pagi malam, itu sudah 2 jam. Itu sudah 1 hari. 1 hari berapa jam? 24 dibagi berapa? 24 2,4 ya. Nah, 2 jam saja sembahyang pagi 1 jam, sore 1 jam, sudah 2 jam. 4-nya 40 menitnya baca Alkitab atau bisa ditambah lebih. Itu sudah bagus. Tuhan mau supaya kita terus ada hubungan dengan Dia. Amin. Jangan cuma sembahyang itu kita sementara kita berlutut, kita sembahyang berlutut. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, itu seperti Yakub waktu dia tidur, dia capek, dia tidur. Pertama kali dia pergi keluar kota, keluar negeri, sendiri jalan kaki lewat hutan. Dia tidur di hutan, tengah-tengah hutan, seorang diri. Dia ambil batu, seperti batu itu seperti bantal, dan dia tidur di situ. Waktu dia tidur, dia lihat itu tangga naik dari bumi, naik terus sampai di atas, sampai di surga. Terus dia lihat itu tangga ada banyak malaikat-malaikat turun naik, terus turun naik. Itu artinya apa? Itu artinya ada satu seperti kalau di lalu lintas macet toh. Jadi tidak sepi, macet. Jadi sudah artinya kita ini mesti ada selalu hubungan dengan Tuhan. Harus ada hubungan. Saya lihat kalau saya nyetir mobil, sudah ada hubungan sama Tuhan atau tidak? Mesti ada. Sudah nyanyi. Kadang-kadang sudah kalau bahasa roh, ya kalau macet bahasa roh. Kalau tidak bahasa roh, bahasa ngamuk-ngamuk, marah-marah.
Ya, itu bahasanya orang marah-marah. Ya, berapa hari ini sudah terlambat saya ini, jam berapa ini sekarang? Waduh, ini terlalu memang ini. Lalu lintasnya dimarah-marahi, polisinya dimarah-marahi, tapi tidak dengar karena takut kalau kedengaran tutup dia ditangkap. Ya, jadi dia marah-marah, dia kesal. Tapi sebaiknya itu kita pakai untuk menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, itu baik sekali. Amin. Ya, jadi saya belajar sama mereka. Nah, tapi jangan tutup mata. Kalau tutup mata nanti tabrakan gimana? Ya itu mesti pakai hikmat. Tapi ada artinya dia menyanyi, dia memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu sudah sederhana saja. Kita ada hubungan dengan surga. Surga itu tidak tertutup, tapi terbuka. Dengan kita itu terbuka. Ada hubungan yang luar biasa. Ada damai, sejahtera Tuhan turun di dalam kita. Di dalam hati kita ada sukacita, ada macam-macam. Ada iman. Itu mereka dia membawa turun dan dia bawa naik apa yang kita doakan kepada Tuhan. Yang kita doakan dia bawa naik. Kemudian yang Tuhan jawab doa itu dibawa turun oleh mereka-mereka. Jadi mereka itu tugasnya membawa dan membawa naik dan membawa turun. Ya, tugasnya berat itu. Tapi itu luar biasa. Tuhan kita ini sebenarnya kita ini lebih kecil dari mereka sekarang. Nanti kalau kita sudah jadi mempelai Tuhan, kita lebih besar dari mereka. Kita lebih mulia dari mereka. Mereka itu dia itu di surga sebagai pelayan saja. Dia pangkatnya tidak lebih dari pelayan. Jadi dia mengambilkan apa, kita perlu apa, kita perlu cangkul, mau cangkul apa, sana, ya dia kasih. Jadi dia begitu, tapi dia itu pelayan. Kita ini yang dilayani. Jadi dia itu sekarang dia lebih tinggi dari kita sedikit. Tapi nanti kalau Yesus datang, kita ini lebih tinggi dari dia. Kita ini jadi mempelai Tuhan. Ya, kita yang dilayani sama Tuhan Yesus, kita dilayani. Ya, so. Nah, jadi mengapa kita disuruh bersukacita ketika mengalami penderitaan? Sebab teraniaya karena Kristus merupakan sebuah kehormatan dari Allah. Tidak semua orang Kristen memperoleh kehormatan ini. Banyak orang Kristen mau ikut Yesus tanpa salib. Sebab itu bersukacitalah engkau yang beroleh kehormatan ini. Wahyu pasal yang kedua ayat 9. Coba lu baca. Wahyu pasal 2 ayat 9. Ayo, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kamu kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Sekarang Tuhan mau bicara soal jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna ini jemaat yang miskin. Miskin secara jasmani. Miskin, betul-betul miskin. Tapi mereka itu tidak pernah ada satu yang ditegur sama Tuhan. Semua jemaat Smyrna ini tidak besar, kecil, tapi tidak ada tidak taat, tidak ada ketidaktaatan, tidak ada. Semua taat, semua melakukan tugas-tugas mereka. Dan mereka itu sekarang Tuhan mau memberikan kepada mereka kekayaan surga. Seperti dalam ayat 9 tadi dikatakan bagaimana? Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Mereka miskin jasmani. Namun engkau kaya. Nah, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Dan mereka itu kaya di dalam perkara-perkara yang rohani. Mereka itu miskin secara jasmani, tapi kaya rohani. Dan nanti kalau kita tahun 80-an, ya,
Saya ingat waktu itu kami masih ada berbakti di mana? Di BRI. Waktu itu orang kalau bersaksi selalu bilang saya diberkati. Saya dapat uang banyak dari Tuhan. Dan memang betul mereka banyak diberkati. Tapi sudah tidak lama kemudian terjadi switch sama itu. Terjadi banyak gereja dianiaya pada waktu. Banyak gereja dihentikan pembangunan, termasuk kita sini 12 tahun kita dihentikan. Ada peristiwa Ambon, peristiwa Poso, itu semua dianiaya. Jadi kesaksian mereka sekarang penganiayaan. Kenapa? Sebab tadinya mereka bersaksi bahwa Tuhan sudah menolong mereka, tapi ternyata mereka belum ditolong Tuhan. Mereka masih harus bergumul. Nah, pada waktu itu banyak orang bersaksi tentang berkat-berkat. Pokoknya kesaksiannya itu selalu soal berkat. Kalau mereka kalau mereka tidak bersaksi tentang berkat, seolah-olah mereka itu kurang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi berkat itu mesti berkat jasmani, uang yang banyak. Mereka. Tapi setelah masuk tahun 90, gereja dianiaya di Indonesia. Pada waktu itu semua kesaksian berubah. Jadi saya ini mengalami kemiskinan, tapi tetap kami ini kaya di dalam apa itu kekayaan harta rohani. Sekarang jemaat Efesus, jemaat Smyrna ini mau diperkaya di dalam jasmani, rohani diperkaya. Jadi kesaksiannya itu sekarang banyak rumah-rumah gereja yang dihancurkan, yang disulut dengan api dan sebagainya, dibakar dan sebagainya. Tapi mereka sukacita tetap. Mereka ada yang bangun baru, dibangunkan sama orang, wah lebih bagus daripada yang rusak. Sampai ada beberapa gereja-gereja di sekitar situ yang juga tidak mendapatkan funds untuk dibangun baru. Mereka cuma dibangun dengan ala kadar saja, atau mereka tidak dibangun, mereka tidak dibakar. Mereka iri hati terhadap yang dibakar karena dibangun lebih baru, lebih bagus, lebih besar daripada yang mereka bilang, tahu begitu saya biarkan gereja saya ini dibakar supaya saya dapat bangun gereja yang baru yang lebih besar daripada yang lama. Tapi sekarang gereja saya kecil, ini gereja yang dibakar-bakar ini besar-besar. Ya. Jadi mereka merasa iri hati karena gerejanya tidak dibesarkan seperti itu. Tapi satu kesimpulan begini, Tuhan berhenti soal hal roh, hal jasmani, ya, hal jasmani. Sebab Tuhan mau alihkan gereja kepada kekayaan rohani, supaya nanti kalau kita sudah selesai pekerjaan kita di dunia dan kita akan kembali ke sorga, dan harta benda kita yang rohani itu sudah menunggu kita, kedatangan kita. Kalau datang, mereka nanti akan memberitahu, ini semua bahan-bahanmu, semua kekayaanmu ini ada di sini. Masuk ke dalam rumahmu. Mana rumahnya, dibawa ke rumahnya, dan dia menjadi satu orang yang sederhana tetapi penghuni kerajaan sorga. Saya mau kalau sudah nanti pergi ke sorga, sudah misalnya saya cari mana, saya punya ini kok tidak ada, saya punya battle, saya punya alat-alat mesin dan sebagainya, semua kekayaan saya kok tidak ada. Wah, nanti percobaan besar itu. Wah, diambil orang karena kamu tidak sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai kita mengalami seperti itu. Kita mau mengalami kekayaan rohani kita, ini akan kita bawa sampai di surga. Amin. Ya,
biar kita miskin di sini tapi kaya di sorga. Amin. Nah itu Pak Tangga selalu paling tidak setuju kalau nyanyi. Biar saya miskin di sini tapi kaya di sorga. Omong kosong kan ya. Ini Pak Tangga selalu nih orangnya memang dia suka korban. Tapi dan tapi mulia di dalam sorga. Ayo kita nyanyi satu kali. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Olok di sini, meski diolok di sini, tapi mulia di dalam sorga. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan baik sekali. Amin. Ya. Jangan anak kita dikasih nama Mulia. Ada yang dikasih nama Mulyadi. Nah, boleh. Mulyadi boleh. Tapi kita mesti mulia sendiri di dalam sorga. Jangan kita cuma mulia karena ini itu. Tapi karena kerajaan sorga adalah milik kita. Amin. Ya, jadi kita ini punya target banyak. Ya. Selanjutnya saya mau terus ya. Sekarang Rasul Paulus. Mengapa takhta Rasul Paulus itu lebih besar dari rasul-rasul yang lain? Ya. Apakah dia lebih hebat kalau dia mengajar? Tidak. Ada satu orang memberi tahu kalau dengar namanya Paulus datang, wah kita semua totofore, goyang. Kita, wah ini pengajar yang hebat. Tapi waktu kita duduk dan kita dengar Rasul Paulus khotbah, omongannya biasa, suaranya tidak seperti suara mikrofon yang mendengung-dengung begitu, yang berwibawa, tidak ada wibawa, suaranya biasa, tidak ada sesuatu yang menarik, tapi dia punya kuasa itu luar biasa. Memang kalau dia tulis surat itu dia marah-marah, kadang-kadang bukan marah-marah, tapi dia itu keras. Ya, dia bilang kalau saudara tidak, lebih baik saudara tidak usah bertobat, macam-macam. Ngomongnya berani sekali. Tapi kalau orangnya datang ke kota kami, orangnya tuh diam saja, tidak terlalu seperti kucing yang mau menggigit, seperti anjing menggigit. Tidak. Jadi orangnya biasa, sederhana, ngomongnya biasa. Tapi kalau dia mengajar itu, dia tidak lebih hebat dari orang lain. Ya. Sering diundang, dia sering diundang menjadi pembicara di dalam seminar-seminar, tidak. Ya. Juga karena dia menderita paling banyak dibanding rasul-rasul yang lain. Dia menderita paling banyak dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Itu yang menyebabkan dia punya takhta itu lebih besar daripada semua rasul-rasul yang lain dan paling dekat dengan Tuhan. Paling dekat. Dilihat dari jauh begitu, itu Rasul Paulus itu dekat dengan takhtanya Tuhan Yesus yang berapi-api begitu. Dia di sini. Nah, jadi dia itu sungguh-sungguh menderita paling banyak. Makin besar penderitaannya, makin mulia takhtanya. Jadi jangan kita bilang saudara itu tidak bisa apa-apa. Tapi kalau dia tekun, dia ada seorang ibu, dia sininya itu sudah bore itu apa? Seperti dimakan apa? Seperti apa? Cacar air, ya cacar air. Mungkin masih kecil dia kena cacar air. Bore itu kalau bahasa Jawa. Dia sampai tua, dia tapi tidak terlalu tua, setengah umur. Dia itu suaminya itu gagah, tinggi besar. Dan bawa firman Tuhan juga
di Ketengkali, Surabaya. Waktu saya masih di Islam. Tapi saya lihat suaminya ini dapat obat. Memang dia banyak bersama dengan itu wanita-wanita yang tidak baik. Jadi dia, dan ini istrinya tahu kalau dia nyeleweng, tapi dia tidak mau berkelahi, dia cuma sembahyang, dia sembahyang. Terus tidak lama istrinya itu meninggal tidak pakai sakit, tidak sakit. Nah, waktu dia meninggal, istrinya itu seperti sudah dikubur semua. Ada satu orang bilang, ini orang yang mati nih, ini orang yang luar biasa. Dia punya rumah di surga besar sekali, karena dia memang dia tidak bisa apa-apa, tapi dia sabar. Orang yang sabar, orang yang tenang, tidak pernah dia marah-marah begitu, tidak pernah. Tapi dia seorang yang, dan memang saya lihat dia masih sering pergi ke gereja di kami di Ketengkali sana, dan saya kenal baik itu ibu. Ya, jadi Tuhan tuh lihat, bukan lihat keterampilan kita bisa apa, nah, tapi karakter kita bagaimana? Karakter kita ini tenang, bisa lemah lembut, jangan marah-marah, terus ngamuk-ngamuk terus begitu tiap hari, jangan. Ya, tapi kita mesti belajar untuk tenang. Ya, itu karakter. Karakter itu lebih penting daripada karisma. Karisma itulah orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mendoakan orang sakit, bisa mengusir setan. Tapi sementara itu dia hidupnya, karakternya masih tetap seperti yang lama. Itu Tuhan tidak mau ambil itu lebih dulu. Tuhan mau lihat karakter kita lebih dulu. Amin. Karakter kita mesti yang tenang, yang lembut begitu. Ya. Merasa minder. Ya, dia tidak pernah merasa minder terhadap teman-temannya. Nah, sekalipun dia sering masuk keluar penjara, dia sering masuk keluar penjara. Di mana dia masuk penjara? Di Filipina dia masuk penjara. Di mana lagi? Banyak dia masuk penjara. Tapi kalau dia ketemu dengan teman-temannya, dia tidak merasa, saya ini sudah banyak kali saya masuk keluar penjara. Jadi bagaimana? Tidak, dia tetap menyala-nyala buat Tuhan. Ini yang harus kita contoh. Amin. Mau begitu? Wah, kok ada ya. Kalau penjaranya jangan. Tapi semangatnya harus. Amin. Ya. Rasul Paulus punya apa? Rasul Paulus punya banyak uang? Tidak. Ya. Apa dia jadi pendeta bayaran? Tidak. Apa dia pasang tarif? Satu kali khotbah 10 juta? Tidak. Hidupnya bergantung kasih karunia dan kemegahan Rasul Paulus semata-mata bergantung kepada salib Kristus. Nah, jadi kita lihat di sini dia soalnya sederhana sekali. Tetapi kalau dia khotbah itu, dia keteladanan Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 10, coba terlalu banyak. 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Ya. Silakan baca. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Berapa semuanya? Berapa? Coba lagi sekali. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, 1, cara hidupku, 2, pendirianku, 3, imanku, 4, kesabaranku, 5, kasihku, 6, dan ketekunanku. 7 perkara dicontoh sama ini, sama Timotius. Contoh, dia tidak contoh orang lain, dia contoh gurunya sendiri. Dia tidak peduli orang lain, dia peduli gurunya sendiri. Ini dia tahu hidupnya Rasul Paulus. Semua di rumah dia tahu, dan dia mencontoh. Ya, terus sekarang semua murid itu telah meneladani. Murid-murid ini telah meneladani 7 perkara. Ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, imannya. Pendiriannya tidak beko-beko, tidak goyah-goyah, tidak. Imannya tetap teguh, kesabarannya tetap teguh, kasihnya tetap teguh,
ketekunannya, tetap teguh, ya. Nyaris sempurna. Tapi masih belum cukup. Masih ada satu hal lagi. Apa? Yang Timotius belum, yang Timotius mau meneladani. Apa? Apanya Rasul Paulus? Apa? Jangan takut. Kalau sudah salah tidak dimasukkan penjara. Apa? Penderitaan. Ayat yang ke-11 itu. Coba tolong baca. Ini penderitaannya. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Rasul Paulus bilang, engkau Timotius sudah ikut penderitaanku. Kenapa? Karena dia punya murid, Paulus punya murid, tidak banyak yang mau pikul salib, banyak yang tidak mau pikul salib, banyak yang tidak mau menderita. Kalau ikut ajarannya, oke, saya tidak ada masalah. Ikut imannya tidak ada masalah, saya mau. Ikut apa saya semua. Tapi kalau ikut penderitaannya, nanti dulu, saya pikir-pikir lagi. Dia bilang pikir-pikir lagi, itu berarti dia tidak mau. Betul? Siapa di sini yang suka pikir-pikir lagi? Kalau sama Tuhan, Tuhan ajak, ayo mari ikut sama saya. Masuk dalam proses salib. Tuhan, nanti saya pikir-pikir lagi. Itu tandanya sudah tidak mau. Nah, kalau saya tidak mau, saya tidak mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan. Sudah berada di luar, bahkan bisa di luar sorga. Ya. Terus? Seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Ya, itu di situ. Di mana saya itu? Di Antioquia dia pernah, di Iconium masuk bui juga pernah, di Listra juga pernah masuk masuk penjara. Ya, ternyata tidak semua murid Rasul Paulus bersedia untuk meneladani penderitaan Paulus. Ya. Jadi di sini Tuhan mau supaya kita mengikuti teladan. Teladan itu adalah penganiayaan supaya setiap orang siapapun dia. Coba 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya. Siapa yang bilang, ikut Yesus tidak perlu aniaya? Itu orang yang kena aniaya itu kurang iman, makanya dia kena aniaya, ngomong kosong. Tidak betul itu. Itu penderitaan. Jangan sudah dengar khotbah orang seperti itu menyesatkan. Ya. Seperti sini dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Siapa ini? Ayat 12. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus. Setiap orang, coba sama-sama. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang, dia pendeta atau dia bukan pendeta, dia seorang pelayan atau dia seorang hamba Tuhan atau dia bukan hamba Tuhan, dia seorang rasul atau bukan rasul, seorang imam atau seorang siapa, pelayan Tuhan, semua orang yang mau melayani Tuhan itu mesti mengalami penderitaan, aniaya, mesti mengalami aniaya. Jangan kita, kalau kita jadi penderit, matanya orang menderit sama kita di lalu lintas di jalanan, kita bisa marah sama dia. Nggak boleh itu. Ya, itu berarti kita belum bisa menjadi menderita aniaya. Tuhan itu baik sekali. Jadi Tuhan memberikan kepada kita satu kehidupan yang ini bukan ancaman dia. Setiap orang yang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini bukan ancaman. Ini bukan intimidasi. Tahu intimidasi? Nah, itu intimidasi itu seperti orang yang mau nakut-nakuti juga. Tapi ini adalah Tuhan tawarkan kepada kita, mau jadi bersama dengan Yesus kita menderita dan kita nanti akan masuk di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam